Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke becek sana dulu ya. Jumpa lagi nih sama Sersan Daeng. Sekarang Sersan Daeng ini eh jadi ceritanya tentang Kabid Humas ya, Humas KONI Sumatera Selatan. Eh Hari-hari ini mungkin kita masih dalam suasana Lebaran ya, tapi tepat pada hari ini ada aspirasi kawan-kawan dari beberapa cabur itu mendatangi kantor KONI yang notabene-nya itu bagaimana memberikan masukan arahan dari cabur-cabur ya, bagaimana KONI ini bisa bekerja lebih baik lagi. Pada intinya itu sebenarnya kawan-kawan dari cabur ini datang itu memberikan masukan untuk kinerja KONI ini jauh lebih baik lagi sebenarnya ke depan, ya kan? Tapi terkadang memang eh, kita menanggapinya itu ada yang santai, ada yang serius, ada juga yang ya mungkin sporadis ya. Tapi menurut pandangan kita selaku orang yang berorganisasi, memang kegiatan apapun ceritanya itu tidak terlepas daripada aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. KONI ini merupakan bagian daripada organisasi besar di Indonesia ya, terutama organisasi di bidang keolahragaan. Karena memang KONI ini identik dengan apa namanya, organisasi yang memang bagaimana dibiayai oleh anggaran negara maupun daerah, dengan tujuan itu, goalnya itu menciptakan daripada atlet-atlet yang berprestasi, atlet-atlet yang memang bisa dibanggakan baik untuk daerah maupun untuk di kancah dunia internasional. Karena pada hakikatnya itu daerah atau sebuah negara itu akan maju, terlihat, akan dikenal orang itu dengan salah satunya itu ya dengan olahraga. Misal sekarang ya kita lihat Sumatera Selatan itu sebenarnya luar biasa, pemerintah Indonesia itu memberikan sarana dan prasarana yang cukup membanggakan ya. Mungkin di luar daripada Pulau Jawa, Sumatera Selatan ini memiliki daripada sarana prasarana olahraga yang luar biasa seperti itu. Dan bahkan kemarin tuh luar biasa juga ya, kita lihat U17 kita itu akan bertanding di Piala Dunia ya. Ini sepak bola kita sudah menunjukkan performa yang luar biasa, yang alhamdulillah untuk U17 itu nanti kita akan ikut di pesta olahraga yang sangat spektakuler ya, ikut menjadi peserta eh, Piala Dunia ya. Nah, tapi memang untuk mengurusi sebuah organisasi besar ini memang kita menggunakan apa? Pemikiran, menggunakan semangat, spirit yang memang benar-benar semangat yang membangun, semangat yang benar-benar mensupport tanpa harus kita menggunakan cara-cara emosional seperti itu. Kami memang selaku pengurus KONI yang sekarang berada ya, sekarang sedang bekerja, tetap mengapresiasi lah kawan-kawan kita yang di luar sana yang kebetulan pada tahun-tahun ini tidak terlibat ikut langsung bergabung bersama kita, sama kami di kepengurusan KONI. Tapi kami meyakini kawan-kawan yang di luar daripada pengurus KONI ini, kita berikan kesempatan untuk benar-benar mengurusi cabur-cabur yang sekarang mereka pegang seperti itu. Pemprov yang memang berdasarkan daripada data yang disampaikan oleh bidang organisasi itu banyak juga sih kawan-kawan kita yang memang masa daripada kepengurusan itu sudah berakhir seperti itu. Jadi ada beberapa jam tadi kebetulan kawan-kawan kita hadir ke kantor KONI menyampaikan daripada aspirasinya, dan kita tetap apresiasi
tetap alhamdulillah berjalan dengan tertib, berjalan dengan baik, tidak ada gejolak, dan sampai sejauh ini KONI ini tetap bekerja secara profesional, tetap bekerja secara prosedural. Jadi kalaupun ada kawan-kawan yang akan melakukan kritikan, saran dan masukan secara prosedural sesuai dengan aturan-aturan, ya kami sangat berterima kasih karena diberikan daripada kritik dan saran yang membangun seperti itu. Tapi kalau ada beberapa kawan-kawan yang menghalalkan mungkin segala cara yang pada hakikatnya itu harusnya posisi daripada kepengurusan yang lama, ya kan, terus digunakan untuk memberikan masukan, memberikan saran, yang pada hakikatnya itu kepengurusan yang baru itu sudah ada seperti itu. Artinya kawan-kawan juga, saya yakin lah yang di luar sana di dalam berorganisasi cukup lumayan lama dan kawakan seperti itu. Tapi dengan tadi kami melihat kehadiran kawan-kawan itu membawa surat yang sebagian isi surat tersebut itu nanti ya akan diverifikasi oleh kawan-kawan di bidang organisasi apakah surat yang disampaikan tadi ke KONI itu sudah sesuai atau belum, dan itu akan terverifikasi dalam waktu dekat. Dan tadi juga Pak Ketua Harian, Pak Gantada Arlan juga sudah menyampaikan akan memberikan statement nanti terhadap masukan, kritik, dan saran kawan-kawan yang barusan tadi datang ke kantor KONI Sumatera Selatan. Seperti itu. Intinya KONI Sumatera Selatan itu sebenarnya terbuka, objektif, dan menerima segala masukan-masukan yang diberikan oleh kawan-kawan cabur seperti itu. Intinya kami dari KONI Sumatera Selatan itu berharap agar kawan-kawan yang ada di luar sana yang cinta dengan olahraga, cinta dengan prestasi daerah Sumatera Selatan, ayo kita bareng-bareng bekerja sama, ya kan, tanpa harus mencederai solidaritas yang sudah kita bangun bersama seperti itu. Kalau menggunakan cara-cara yang mungkin kawan-kawan menyampaikan tadi cara benar, pasti KONI Sumatera Selatan itu akan menanggapi juga secara benar. Tapi itu kewenangan daripada pimpinan kita, nanti pimpinan KONI bagaimana tanggapan yang mungkin akan dilakukan ke depan. Karena sebenarnya tahun 2025 ini kita menghadapi momen yang cukup luar biasa di Sumatera Selatan, karena kita akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi yang ke-15 yang akan berlangsung tanggal 19 Oktober sampai 31 Oktober di Kabupaten Muba. Yang harusnya kawan-kawan di daerah itu tidak lagi mengurusi daripada hal-hal yang merusak daripada semangat dan spirit kita untuk mensukseskan, untuk menciptakan atlet-atlet yang handal, yang akan nanti berjuang, yang akan nanti berlaga itu di PON NTB dan NTT. Harusnya kawan-kawan tadi tidak perlu juga melakukan hal-hal yang dapat merusak suasana kebatinan kita, suasana keakraban kita, agar ayolah kita bareng-bareng bersama-sama bagaimana menciptakan daripada atlet-atlet kita atau dunia olahraga di Sumatera Selatan itu menjadi lebih baik lagi.
ya kan? Karena pada prinsipnya kami yang berada di pengurusan KONI dan kawan-kawan yang ada di luar sana yang menjadi pengurus daripada cabur itu sebenarnya juga memiliki konsep dan pemikiran yang harusnya sama, memiliki visi dan misi bagaimana ke depan itu Sumatera Selatan itu goalnya itu adalah prestasi. Makanya kita sekarang KONI Sumatera Selatan itu memiliki program yang namanya Sriwijaya Goal. Nah, goalnya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan pundi-pundi prestasi olahraga ya, yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena fasilitas dan sarana prasarana olahraga cukup lumayan di Provinsi Sumatera Selatan dan bahkan kalau untuk kita bicara masalah atlet, atlet kita ini cukup bisa diandalkan dan dibanggakan di baik di nasional, skala nasional maupun di skala internasional. Berapa banyak atlet-atlet Sumatera Selatan yang menjadi tulang punggung perjuangan olahraga, menjadi patriot olahraga di kancah dunia internasional. Bahkan di kita kita telusuri begitu banyak calon-calon atlet kita, calon-calon talenta-talenta olahraga di Sumatera Selatan ini yang akan kita gali melalui itu tadi program Sriwijaya Goal. Jadi program Sriwijaya Goal ini bukan hanya sekedar menciptakan atlet yang berprestasi juga, tapi kita juga akan mempersiapkan daripada para pelatih yang punya sertifikasi baik nasional maupun skala internasional. Karena prestasi daripada atlet itu tidak terlepas daripada kinerja daripada pelatih itu sendiri. Dan diimbangi dengan kolaborasi antara pengurus cabur provinsi dengan pengurus KONI Sumatera Selatan. Sehingga ada sinergi bagaimana menciptakan prestasi-prestasi olahraga di Sumatera Selatan menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi kawan-kawan, kami sekali lagi mengucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang sudah menjadi masukan, saran, dan gagasan dan usulannya yang sudah disampaikan oleh KONI tadi akan kami kolaborasikan dengan bagaimana untuk mengemas masukan, saran, kritik itu ke dalam program Sriwijaya Goal, ya kan? Kalaupun ada hal-hal yang ingin mengembalikan bagaimana bisa berkiprah lagi di langsung di kepengurusan KONI. Kita punya waktu masih kok, ya kan? 2008 kita musprok lagi, kita ayo kumpul lagi, ya kan? Kembali lagi kita bersatu. Siapa yang akan bisa langsung untuk melakukan pembinaan atlet prestasi menjadi ke pengurusan KONI berikutnya. Jadi kami berharap berikan kesempatan kepada teman-teman kalian yang sekarang masih berada di jalur kepengurusan KONI yang notabene-nya alhamdulillah tahun ini juga kan sudah diberikan surat lagi, ada resapel, ada PAW pergantian antara waktu agar ke depan kinerja KONI terutama pengurusnya itu bisa lebih baik lagi dan mampu untuk mengangkat prestasi olahraga di Sumatera Selatan jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjunjung tinggi sportivitas, menjunjung tinggi daripada kredibilitas dan profesionalitas kawan-kawan. Kami siap untuk dikritik. Kita jumpa lagi dengan ulasan-ulasan daripada dunia olahraga ke depan, baik itu untuk Porprov maupun PON nanti ke depan di NTB dan NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.